adik-adik semuanya. Shalom. Shalom. Ada yang beda nih. Iya ya. Beda nih. Apa nih? Nah, yang beda Ini nih. ada merah-merah nih. Iya. Apa ya? Ini merah. Apa yang merah ya? Merah. Yang nggak merah cuman rapot. Iya, jangan ya. Jangan. Kalau rapot dan merah. Jangan merah dong. Nah, ini dalam rangka apa tapi ini merah-merah? Oh, ini dalam rangka sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Jadi ini menyambut Iya. Natal. Iya, kita akan ada Natal di tanggal 19 tentunya. Tinggal 1 minggu lagi, Kak. 1 minggu. Iya. Pastiin harus daftar dong kalau gitu dong. Iya. Cara daftarnya gimana? Cara Nanti daftar. bisa lihat di brosur tuh ada nomor telepon, bisa tanya di situ. Cara Untuk daftar. kontak personnya. Iya. Oh, betul. nanti bilangin mamanya berarti ya. Iya. Mama mau daftar buat Natal gitu kan. Betul. Kalian udah daftar, udah ada yang udah daftar? Apa belum? Oh, belum ya? Cepet nih. Iya. Wah, belum. Iya. 1 minggu lagi, Kak. Supaya kita bisa memuji Tuhan sama-sama kan. Betul, Iya. betul. Nah, Oke. Oke. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kakak-kakak udah siap belum? udah. Siap dong. Adik-adik udah siap belum? Nah, udah dong, pasti dong. Siap nih Kak. Udah siap. Udah sarapan adik-adik? Wah, Udah kuat berarti ya. semangat berarti. Oke. Oke, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan, oke? Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Bukan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ikutin geraknya adik-adik. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ore. Jadi kita akan selalu bersama-sama, ya kan Kak? Betul, Kak. Kayak mentega Dengan roti. Seperti celana dengan baju. Oke. Oke. Sampai sini? Adik-adik masih bangkit berdiri, makin semangat, masih semangat buat memuji nama Tuhan? Wah, masih. Masih dong. Masih semangat Kak. Masih semangat. Oke. Sekarang kita mau jalan-jalan nih. Wah, asik dong, jalan-jalan dong. Jalannya apalagi sama Tuhan Yesus. Kalau dengar kata jalan, nanti berubah arah ya. Jadi kiri, dengar kata jalan lagi kanan. Oke? Coba Siap? ya. Yuk.
jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih cepat Kak. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Asik. Oke. Masih pada semangat? Masih. Masih Kak. Masih Udah semangat. capek belum? Belum. Habis makan banyak tadi masih kuat habis semuanya. jalan-jalan kan? Wah. Betul sekali. Seru banget. Sekarang ini kita mau nyanyi apa sih Kak? Masih pada mau nyanyi soalnya. Kasihnya Tuhan itu seperti apa ya kita bayangkan ya Kak ya? Itu menyanyi itu loh Kak. Aku tuh mau nyanyi itu kasihnya Tuhan itu seperti apa ya? Yang Kakak jelas- tahu gak sih? Yang jelas kayaknya mengalir terus ya, kasih Tuhan tuh mengalir terus ya kan? Hal itu kayak apa ya Kak ya? Air terjun Air terjun. Danau. mengalir. Danau nggak mengalir punya anak. Waduh, apa ya? Apa Kak ya? Danau. Sungai Kak, Oke. sungai. Kasihnya tuh seperti sungai. Oh, ada lagunya tuh. Kalau Itu gitu. aku mau nyanyi lagu itu Oke. bersama dengan adik-adik semuanya. Mantap. Oke. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi, cepet dikit. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lambat ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mantap. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita adik-adik boleh duduk. Kita angkat satu buah lagu yuk. Kita tahu penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan selalu pelihara kita. Yuk kita nyanyi. Ku tahu Bapa peliharaku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Ku tahu Bapa Peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku.
Angkat tangannya adik-adik, sama-sama kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berkumpul menyaksikan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau disenangkan oleh pujian dari kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, bimbing kami, agar kami dapat mengerti yang diajarkan oleh kakak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi kita. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan, kakak juga sehat. Nah, hari ini kita mau belajar lagi untuk firman Tuhan. Benar. Nah, kakak mau nunjukin sesuatu nih. Siapa yang tahu ini? Ada yang tahu? Iya, ini namanya jam. Jam dinding. Nah, jam dinding ini jam berapa ya? Ada yang tahu ini jam berapa? Iya, jam 7 lewat 10. Tahunya dari mana? Ada angka 7 sama lewat 10 menit. Nah, kakak mau tanya, adik-adik di sini ada yang pernah telat sekolah nggak ya? Oh, pernah ya. Kakak juga. Siapa yang di sini pernah datang tepat waktu nggak telat? Wah, keren banget. Berarti banyak juga ternyata yang nggak telat ya. Bagus adik-adik. Nah, di sini adik-adik, misalnya kalau telat itu jam berapa? Jam 7. Misalnya kalau masuknya jam berapa sekolah rata-rata? Jam 7 kan? Nah, kalau jam 7 lewat 10 itu telat atau enggak ya? Iya, itu namanya udah telat. Yang benar itu jam segini nih. Kakak benerin ya jamnya. Nih, jam 7, ya kan? Tepat, berarti ini nggak telat dia. Tapi kalau misalnya kurang lagi, telat nggak Kak? Kalau jam segini? Nggak telat juga. Tapi kalau jam kurang lagi kan lebih bagus lagi. Artinya tidak lebih dari jam 7. Tapi kalau jam segini telat nggak ya? Segini. Iya, telat. Walaupun dia cuma beda 1 menit, tapi itu udah telat, ya kan? Makanya kita sekolah biasanya kalau lewat dari jam 7 udah telat kan? Nah, sama kayak kita misalnya belajar sekolah online. Biasanya kan kalau dimulai jam 7, kita lewat dari jam 7 dibilang telat nggak? Telat juga. Nah, sekarang kita mau belajar adik-adik. Nah, hubungannya ada sama mengenai waktu. Nah, di sini kakak mau tanya. Sebelumnya kakak tanya dulu, di sini siapa yang mengalami kebaikan Tuhan selama seminggu ini? Iya, apa aja boleh tahu kebaikan Tuhan seminggu ini adik-adik? Oh, bisa mengerjakan PR yang sulit. Apalagi? Oh, ada teman yang bantu kerjain tugas. Apalagi? Oh, nggak kena COVID, bener. Nah, berarti semuanya sehat semua kan? Nah, itu kalau kakak tanya, itu karena sesama atau karena Tuhan ya kebaikan Tuhan itu ya? Bener banget, karena dari Tuhan. Makanya kita bersyukur. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai kelahiran Yohanes. Nah, adik-adik boleh kalau di rumah tetap ingat ya, kita harus jangan lupa buka Alkitab. Nah, coba ambil dulu Alkitabnya di mana? Siapin. Nih Alkitab yang bisa dibaca ya. Nah, coba kita buka di Lukas. Nah, Lukas 1
ayat 57 sampai 80. Coba buka. Lukas di mana, Kak? Lukas itu di setelah Markus. Udah dapat? Nih, misalnya kalau di Alkitab kita di tengah-tengahnya nih, ada Matius, ada Markus, baru ada Lukas. Nah, kita buka Lukas 1, langsung yang di depannya. Nah, Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Nah, pajeng adik-adik ya, nggak apa-apa. Ini kakak ceritain aja supaya adik-adik bisa ngerti ya, kakak bantu. Oke, nah jadi di sewaktu-waktu adik-adik pada waktu itu, nah adik namanya Bapak Zakaria dan Elizabeth. Siapa namanya? Iya, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah, mereka lagi ngapain ya? Ada yang tahu? Nah, ceritanya kan Tuhan dulu udah pernah berbicara lewat malaikatnya kepada Zakaria bahwa dia bilang engkau akan mempunyai seorang anak. Nah, singkat kata berjalanlah waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan. Ternyata apa? Nah, si Ibu Elizabeth, istri Bapak Zakaria, mengandung. Mengandung itu gimana? Nah, gini kan, perutnya besar di depan. Nah, dia mengandung, ternyata mengandung seorang anak. Nah, wah, pas sudah mengandung anak itu, akhirnya tepat pada waktu 9 bulan itu, dia mau bersalin. Bersalin itu artinya dia, si adik bayi, akan dikeluarkan dari perut ibunya. Nah, akhirnya mereka bersalin tuh adik-adik. Akhirnya si Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth bersalin. Nah, pas Ibu Elizabeth bersalin, tau-taunya pas di perutnya keluarlah. Akhirnya dibantu sama perawatnya kan, akhirnya melahirkan. Akhirnya bunyi apa yang dengar? Bunyi apa? Oe, oe. Gitu kan? Oe. Nah, itu suara apa ya? Iya, itu namanya suara bayi. Nah, ternyata ada seorang bayi yang lahir adik-adik yang bisa hidup kecil. Nah, terus akhirnya mereka bersuka cita adik-adik. Ibu Zakaria sama juga Ibu Elizabeth, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Mereka bersukaria. Nah, mereka bersukaria bukan mereka berdua aja, tapi ada juga sanak saudaranya dan juga tetangga-tetangganya. Mereka senang. Karena apa? Karena melihat ada bayi yang lahir. Nah, pertanyaan kakak, mereka senang kenapa ya? Apakah karena ada adik bayi yang lahir atau karena hal lain? Ada yang tahu? Nah, ternyata mereka senang bersuka cita karena mereka tahu Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth itu telah lama pengen punya anak. Mereka sangat ingin punya anak. Mereka bilang sama Tuhan, berdoa waktu itu, Tuhan, kami pengen punya anak, katanya gitu kan. Walaupun mereka sudah tua. Bayangin adik-adik, kalau tua itu umur berapa rata-rata? Nah, bisa 60 tahun ke atas kan? 60, 70. Nah, biasanya umur segitu nggak mungkin orang bisa melahirkan ya kan? Nah, tapi mereka bersuka cita karena apa? Karena mereka mengetahui bahwa Tuhan menjawab doa mereka, bahwa mereka akhirnya punya anak dan mereka bersuka cita bersama karena mereka yakin Tuhan telah menjawab doa mereka. Nah, akhirnya pada saat itu adik-adik, sanak saudaranya apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Nah, sanak saudara tetangga tiba-tiba bilang gini, ya udah kita namain aja namanya dengan namanya Bapak Zakaria. Nah, mereka bilang kayak gitu, pengennya dikasih nama tuh, namanya Bapak Zakaria katanya kan. Tahu-taunya Ibu Elizabeth apa yang dibilangnya? Akhirnya dia nggak setuju, dia bilang tidak katanya. Coba lihat ayatnya, di ayat ke
60. Adik-adik buka Lukas 1 ayat 60. Nah, apa katanya? Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Nah, kata dia, tidak, jangan, namanya harus Yohanes. Nah, akhirnya setelah itu tapi mereka bilang lagi, tidak ada yang nama seperti itu di sanak saudara kita. Nah, tidak ada. Kenapa harus namanya Yohanes, gitu kan? Nah, tahu-taunya akhirnya mereka memberi isyarat kepada Bapak Zakaria. Mereka bilang, kira-kira namanya siapa? Nah, Bapak Zakaria waktu itu, tahu nggak adik-adik ceritanya? Bapak Zakaria waktu itu ceritanya selama Ibu Elizabeth mengandung, dia bisu. Bisu itu bisa ngomong atau enggak ya? Iya, nggak bisa ngomong kayak gini dia. Mulutnya ketutup. Jadi dia nggak bisa ngomong A, nggak bisa bilang B, nggak bisa bilang apa, ya kan? Nah, akhirnya pas dia bisu, dia akhirnya mengambil apa? Dia mengambil sebuah batu tulis, terus dia tulis. Nah, ini kakak tunjukin ya. Nih, ada yang bisa tahu ini apa? Ini namanya batu tulis. Nah, akhirnya dia tulis. Waktu itu dia tulis gini, namanya adalah Yohanes. Dia bilang gitu, dia tulis. Nah, tapi dia waktu itu nggak bisa ngomong. Akhirnya dia hanya bisa nulis aja. Dia nggak bisa ngomong, dia tulis aja. Dia tunjukin. Nah, akhirnya mereka tahu, oh, namanya Yohanes, katanya kan. Akhirnya setelah itu apa adik-adik? Yang anehnya pas dia sudah tulis namanya, tiba-tiba mulutnya terbuka adik-adik. Akhirnya dia bisa ngomong, namanya Yohanes. Nah, hebat nggak? Hebat Tuhan itu. Ternyata setelah Tuhan menjawab doanya dia punya anak, ternyata dia dari bisu bisa ngomong lagi. Hebat nggak? Hebat, itu namanya mujizat. Kira-kira siapa yang buat mujizat ya? Tuhan, benar banget, Tuhan Yesus, betul. Nah, jadi adik-adik, akhirnya mereka semua yang melihat itu tiba-tiba ketakutan dan juga jadinya memuji Tuhan. Wah, kok bisa seperti ini ya? Nah, akhirnya dan semua orang itu akhirnya mendengarnya, merenungkannya, akhirnya berkata-kata satu dengan yang lain. Karena melihat keanehan itu, jadi ngomong di antara semua yang di daerah itu, di daerah pegunungan Yudea namanya, tempat kotanya, ya kan? Akhirnya apa yang dikatakan orang-orang itu adik-adik? Karena melihat itu, dia bilang gini, kata orang-orangnya, sanak saudaranya, dia bilang gini, menjadi apakah anak ini nanti ya? Karena sebab Tuhan menyertai dia. Kita lihat, buka di Lukas 1 ayat ke-66. Yuk, kita buka yuk. Di Lukas 1 ayat 66. Nah, di situ apa dibilang? Dan semua orang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, apa? Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab Tuhan menyertai dia. Wah, bayangin adik-adik, mereka sampai bilang, jadi apa anak ini nanti ya, bayi ini ya? Karena Tuhan menyertai dia, di awal udah langsung ketahuan, gitu kan? Tuhan menyertai dia, bapaknya dikasih kesembuhan, ya kan? Terus dia lahir, padahal nggak mungkin harusnya dia lahir. Nah, waktu itu akhirnya Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth bersukacita, dan akhirnya dia bersukacita, bersyukur karena apa? Satu, Tuhan telah menjawab doa mereka bahwa mereka akan punya anak, ya kan? Walaupun sudah tua. Yang kedua apa? Ya, mereka bersyukur, istilahnya karena si Bapak Zakaria, Ibu Elizabeth dia sendiri dan semuanya melihat bahwa dia sudah tidak bisu lagi. Nah, siapa yang bersyukur? Sama. Makanya kakak tanya di awal kan, siapa di sini yang bersyukur? Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan selama seminggu ini? Kalau adik-adik termasuk bagian dari orang bersyukur, berarti bagus. Seperti Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah, karena kalau kita bersyukur, artinya kita menyadari Tuhan itu baik. Dia telah memberikan yang baik buat
kita semuanya. Nah, itu firman-Nya untuk adik-adik hari ini. Diberkati adik-adik? Ya. Nah, kita harus belajar ya adik-adik ya. Jadi kita harus bersyukur. Nah, jangan lupa bersyukur ya. Oke. Nah, jadi adik-adik harus ingat nanti di rumah direnungkan. Oh iya, aku harus mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Ya kan? Bisa bersyukur sama siapa aja? Bisa sama keluarga, bisa sama sanak saudara, bisa sama teman-teman. Bersyukur adik-adik. Bersyukur masih bisa sekolah walaupun online ya kan? Masih bersyukur, masih beribadah walaupun online, nggak apa-apa. Tapi siapa di sini yang pengen nantinya waktunya nanti kita ibadah bersama-sama lagi di CL? Nah, bagus. Kakak juga. Tapi kita tunggu waktunya kan? Kita harus sabar sama kayak kakak liatin jam nih. Kalau Tuhan udah tempatin waktunya katanya nanti kita akan ibadah sama-sama. Kita harus percaya dan kita harus bersyukur karena nanti kita akan dikasih waktunya untuk beribadah bersama. Sama yang sama sekolah. Kak, aku mau mau sekolah yang biasa, nggak mau online. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti juga akan dikasih Tuhan waktunya ya. Nanti kita bersabar dan bersyukur. Oke adik-adik, itulah firman kita hari ini. Mudah-mudahan itu bisa memberkati adik-adik semua di rumah dan juga yang mendengarnya. Ya, Tuhan memberkati. Nah, saatnya kita berdoa. Nah, setelah berdoa nanti kita akan aktivitas ya. Baik, mari kita tutup matanya, lipat tangannya. Mari ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kalau kami diajarkan untuk percaya dan bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada Tuhan karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati dan lindungi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, seperti janji kakak tadi, kita akan aktivitas. Nah, aktivitas kali ini kita akan membuat yang namanya gambar, menempel gambar lebih tepatnya ya. Nah, di sini kita menempel gambar yang sesuai dengan yang tadi. Jadi gambarnya apa kak? Nanti kakak share di link ya. Nanti ada di link di kanan atau di kiri kakak. Nah, di sini gambarnya ada dua adik-adik. Jadi nanti adik-adik yang perlu adalah karton. Nah, selain karton ada kertas yang ditempel. Nah, di sini adik-adik bisa kelihatan ada apa aja. Ada dua gambar. Nah, dua gambar itu pertama nanti adik-adik yang dari yang sudah di print nanti ditempelkan aja di karton, bisa warna orange, bisa warna biru, bisa warna putih, boleh ya. Nanti ditempel. Nah, ditempelnya di atas yang pertama ketika Bapak Zakaria sama Ibu Elizabeth lagi berdoa. Nah, yang pertama ya, mereka berdoa pengen punya anak. Nah, yang kedua, nah perbedaannya apa? Yang kedua mereka sudah mendapatkan anaknya. Nah, di yang kedua. Dan di sini ada tulisannya, ada namanya Yohanes. Nah, nanti adik-adik setelah menggunting ditempelkan nanti di atas yang satu yang ibunya lagi berdoa sama bapaknya, yang kedua sama Yohanesnya ya. Nah, nanti adik-adik setelah selesai ini nanti kalau bisa di tag ya, di tag di GBI Rem Ciputra ya. Nah, nanti adik tag Harvest Kids. Nah, nanti otomatis kita tahu, oh ternyata adik udah buat semua nih. Jadi kita senang ya kan? Oke adik-adik, itu aktivitas kita. Selamat mengerjakan ya. Tuhan memberkati.